Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. 1. Penjumlahan bilangan bulat dengan bantuan pasangan kancing. Di sini telah tersedia dua buah kancing, yaitu kancing positif dan kancing negatif. Syaratnya setiap satu kancing positif ditambahkan dengan satu kancing negatif menyatakan bilangan 0. Jadi kalau ada contoh negatif 3 ditambah 3 sama dengan berapa, maka kita pertama kali akan mengambil 3 buah kancing negatif, kemudian ditambahkan dengan 3 buah kancing positif. Berdasarkan syarat yang tadi, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah 0. Yuk anak-anak, supaya lebih memahami, mari perhatikan contoh berikut ini. 1 negatif 6 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Ingat, satu kancing positif ditambahkan dengan satu kancing negatif menyatakan bilangan 0. Ambil 6 buah kancing negatif lalu tambahkan dengan 4 buah kancing positif. Setelah digabungkan, maka akan tersisa 2 buah kancing negatif. Jadi hasil dari negatif 6 ditambahkan dengan 4 adalah negatif 2. Contoh berikutnya, negatif 4 ditambah dengan negatif 5. Berarti kita ambil 4 buah kancing negatif. Kemudian ditambah lagi dengan negatif 5. Berarti yang kita ambil adalah 5 buah kancing negatif. Ternyata di sini tidak ada kancing positif. Berarti tugas kita selanjutnya adalah tinggal kita hitung ada berapa buah kancing negatifnya. Ternyata ada 9. Jadi hasil dari negatif 4 ditambahkan dengan negatif 5 sama dengan negatif 9. Mari lihat contoh berikutnya. 10 ditambah dengan negatif 7 sama dengan titik-titik. Pasangan kancing positif dan kancing negatif menyatakan bilangan 0. Jangan lupa syaratnya. Mari kita ambil 10 kancing positif. Lalu tambahkan dengan 7 kancing negatif. Nah, apa yang kamu lihat? Ternyata yang tersisa adalah 3 buah kancing positif. Itu artinya hasil dari 10 ditambah negatif 7 sama dengan 3. Sekarang kita akan melakukan penjumlahan dengan bantuan garis bilangan. Penjumlahan dengan garis bilangan ini itu seperti ibarat kata seorang anak yang berjalan. Posisi awal anak berada di titik 0 menghadap arah positif. Untuk bilangan positif artinya berjalan maju. Untuk bilangan negatif artinya berjalan mundur. Hasil akhir adalah titik akhir di mana anak berhenti. Untuk lebih memahami, yuk kita coba contoh berikut ini. 1, 6 ditambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Anak-anak tentu sudah tahu garis bilangan kan? Nah, seorang anak ini kita namakan saja dia Boy. Karena soalnya 6 berarti Boy akan berjalan maju. Maju 6 langkah. Sekarang Boy ada di angka 6. Lalu penjumlahannya ditambah dengan negatif 8. Ingat di syaratnya, untuk bilangan negatif berjalan mundur. Berarti dari angka 6, Boy akan mundur 8 langkah. Nah, ternyata Boy berhenti di angka negatif 2. Berarti 6 ditambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 2. Dari ilustrasi tadi kita bisa menemukan rumus. Apabila A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Setiap ada tanda yang berdekatan dalam kurung, positif dan negatif akan berubah menjadi negatif. Berarti kalau mengikuti soal yang tadi, 6 ditambah negatif 8, dia akan berubah menjadi 6 dikurang 8. Gampang saja, kalau dikurang itu kan arahnya ke kiri. Berarti dari angka 6, kita geser ke kiri sebanyak 8. Maka akan berhenti di negatif 2. Jadi hasilnya sama, 6 dikurang 8 sama dengan negatif 2. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Negatif 2 ditambah dengan negatif 7. Menggunakan syarat yang tadi, berarti pada garis bilangan pertama-tama Boy akan berada di titik 0 menghadap bilangan positif.
Karena di soalnya negatif 2, ingat negatif itu artinya berjalan mundur. Berarti Boy mundur 2 langkah. Sekarang Boy berada di angka negatif 2. Kemudian ditambah dengan negatif 7. Berarti Boy maju atau mundur? Iya benar, Boynya mundur 7 langkah. Nah sekarang Boy berada di titik negatif 9. Jadi hasil dari negatif 2 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 9. Dari ilustrasi ini kita bisa menemukan sebuah rumus. Apabila A dan B adalah bilangan bulat, maka negatif A ditambah dengan negatif B, hasilnya adalah negatif A dikurang B. Ingat, setiap tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang, dia akan berubah jadi negatif. Berarti kalau mengikuti soal yang tadi, negatif 2 ditambah dengan negatif 7 sama dengan negatif 2 dikurang 7. Ambil pen kamu, letakkan di angka negatif 2. Kemudian geser 7 langkah ke kiri. Maka hasilnya adalah negatif 9. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan dengan garis bilangan. Syaratnya masih sama, hanya saja tanda operasi hitung kurang artinya berbalik arah. Nih, misalnya Miss punya soal 5 kurang 9. Berarti pada garis bilangan pertama-tama Boy menghadap ke bilangan positif. Boy maju 5 langkah karena soal pertama angka 5. Kemudian dikurang 9. Ingat, kurang itu Boynya berbalik arah. Lalu angka 9. Berarti maju lagi 9 langkah. Berhentinya di mana? Di angka negatif 4. Artinya 5 dikurang 9 sama dengan negatif 4. Gimana kalau soalnya negatif 4 dikurang 6? Sama seperti yang tadi. Ingat ya, operasi hitung kurang artinya berbalik arah. Berarti pada garis bilangan, mula-mula Boy tetap menghadap kepada bilangan positif. Karena di soal pertama negatif 4, berarti negatif artinya mundur. Mundur 4 langkah. Nah, setelah sudah mundur kan kurang 6, berbalik arah. Berarti dia maju 6 langkah. Berhentinya di negatif 10. Berarti hasil dari negatif 4 dikurang 6 sama dengan negatif 10. Contoh berikutnya. 3 dikurang negatif 8 sama dengan titik-titik. Sama seperti yang tadi, pertama-tama kita akan meletakkan Boy ke posisi menghadap bilangan bulat positif. Kemudian karena soalnya angka 3 berarti maju 3 langkah. Dikurang artinya berbalik arah, negatif 8. Negatif artinya berjalan mundur sejauh 8 langkah. Sekarang Boy berada di angka 11. Jadi hasil dari 3 dikurang negatif 8 sama dengan 11. Dari ilustrasi ini kita bisa membuat sebuah rumus. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Kalau kurang dan tanda negatif berdekatan, maka kamu ubah saja menjadi tanda tambah. Berarti mengikuti soal yang tadi, 3 dikurang negatif 8 itu artinya 3 tambah 8. Makanya hasilnya 11. Kalau seandainya Miss ada soal negatif 9 dikurang negatif 6 sama dengan titik-titik. Pada garis bilangan jangan lupa pertama-tama Boy tetap menghadap ke bilangan positif. Nah karena ini negatif 9 berarti dia mundur 9 langkah. Kemudian dikurang, berbalik arah. Setelah berbalik arah negatif 9 berarti mundur lagi 6 langkah. Sekarang Boy berada di angka negatif 3. Jadi hasil dari negatif 9 dikurang negatif 6 sama dengan negatif 3. Bisa nggak kita dapat rumus? Bisa. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Seperti yang tadi ya, tanda kurang dan negatif berdekatan itu berubah menjadi tambah. Berarti mengikuti soal yang tadi, negatif 9 dikurang negatif 6 jadinya negatif 9 tambah 6. Nah kamu letakin saja angka pen kamu di angka negatif 9. Kemudian tambah 6 berarti geser 6 langkah. Jadinya berhenti di negatif 3.
maka hasilnya negatif 3. Nah, ini adalah rumus yang harus dicatat sekaligus harus anak-anak ingat. Ini merupakan rangkuman dari ilustrasi yang sudah kita lihat tadi. Jika A dan B bilangan bulat, maka yang pertama A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Jadi jika ada tanda tambah dan negatif berdekatan, kamu ubah saja menjadi kurang. Yang kedua, A dikurang negatif B berubah menjadi A ditambah B. Jika ada tanda kurang dan negatif berdekatan, berubah menjadi tanda tambah. Yang ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurang B, karena tanda tambah berdekatan dengan tanda negatif. Kemudian yang keempat, negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A tambah B. Mengapa? Karena tanda kurang berdekatan dengan tanda negatif. Nah, sekarang kita coba latihan ya menggunakan rumus-rumus yang tadi. Rumus yang pertama, A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Contoh soalnya 6 ditambah negatif 4 sama dengan, ingat tanda tambah dan negatif jika berdekatan berubah menjadi tanda kurang. Berarti 6 dikurang 4 hasilnya sama dengan 2. Gimana kalau misalnya Miss punya soal 3 ditambah negatif 5? Sama kayak yang tadi, tanda tambah dan negatif berdekatan berubah menjadi kurang. Berarti 3 dikurang 5. Berapa ya 3 dikurang 5? Kalau kamu bingung, kan 5 dikurang 3 2. Apakah sama 3 dikurang 5? Tentu tidak. Ambil garis bilangan, letakkan pen kamu di angka 3. Kurang 5 artinya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif 2. Rumus yang kedua, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Contohnya 6 dikurang negatif 4 sama dengan, ingat tanda kurang dan negatif berdekatan berubah menjadi tanda tambah. Berarti 6 ditambah 4, berapa hasilnya? 10. Gampang kan? Miss punya soal lagi, 3 dikurang negatif 5. Tanda kurang dan negatif berdekatan berubah menjadi tanda tambah. Sorry, itu salah. Berarti 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Rumus yang ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurang B. Contoh negatif 6 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6 dikurang 4 karena tanda tambah dan negatif berdekatan berubah menjadi tanda kurang. Berarti pada garis bilangan pertama kamu meletakkan pen di angka negatif 6. Kemudian kurang 4 berarti ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti di negatif 10, maka hasilnya adalah negatif 10. Gimana kalau Miss punya soal negatif 3 ditambah negatif 5? Tentu kita sudah tahu ya, tanda tambah dan negatif berdekatan berubah menjadi tanda kurang. Berarti negatif 3 dikurang 5. Posisikan pen kamu di angka negatif 3. Kemudian kurang 5 berarti ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di negatif 8. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Oke, sampai di sini dulu videonya. Selamat mencoba latihan. Terima kasih. Bye.